Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita dijauhkan dari segala penyakit dan semoga kita tetap diberikan semangat untuk selalu belajar. Meskipun pembelajaran kita menggunakan media online, tetapi tidak menjadikan masalah untuk kita untuk tetap fokus dan semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu interaksi sosial, nah kita pahami dulu, manusia adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial? Makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup sendiri atau selalu membutuhkan orang lain. Nah, Tuhan sendiri menciptakan manusia dengan segala kelebihannya masing-masing. Ada yang ahli dalam membuat makanan, ada yang mahir dalam membuat pakaian, dan juga ada yang ahli ataupun mahir dalam membuat bangunan. Dan di zaman sekarang ini, kebutuhan manusia itu semakin kompleks. Yang artinya, kita tidak hanya membutuhkan atau berhubungan dengan individu, tetapi kita juga berhubungan dengan kelompok lain. Nah, hal tersebut yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial antar individu dengan individu. Misalkan ada individu satu dengan individu satu yang lain melakukan diskusi. Contoh yang kedua adalah interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Misalkan pembelajaran dalam ruang kelas. Guru sebagai individu dan murid-muridnya sebagai kelompok. Dan contoh yang ketiga adalah interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Misalkan di sekolah, ada organisasi OSIS dan organisasi pramuka. Kedua organisasi ini melakukan musyawarah ataupun melakukan rapat. Nah, itu disebut dengan interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak sudah paham ya? Dan kenapa sih kita harus belajar interaksi sosial? Dengan memahami materi interaksi sosial, diharapkan kita akan lebih mahir dalam berkomunikasi. Baik berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, misalkan dengan orang tua, keluarga, teman, sahabat, dan terlebih dengan orang-orang yang baru kita kenal. Faktor interaksi sosial diantaranya adalah yang pertama, simpati. Simpati adalah rasa ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang menarik, terhadap perilaku ataupun sikap seseorang. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan kita merasa sedih ketika teman kita mengalami musibah. Yang ketiga adalah imitasi atau tiruan. Nah, pasti kalian tidak asing lagi. Nah, imitasi adalah proses meniru seseorang yang kita anggap lebih baik. Dan yang keempat adalah sugesti. Sugesti adalah proses menerima pendapat seseorang yang kita anggap lebih berwibawa atau memiliki jabatan atau kedudukan di masyarakat. Nah, dan yang kelima adalah motivasi. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam atau luar diri seseorang untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah identifikasi. Identifikasi ini lebih daripada imitasi, tidak hanya sekedar keren, tetapi sangat mirip, baik itu perilaku, gaya pakaian, sikap, dan lain-lain. Nah, itu tadi materi interaksi sosial. Semoga kita, meskipun di pandemi COVID-19 ini, tetap bisa berinteraksi dengan orang lain. Meskipun kita tidak bisa secara langsung, paling tidak kita bisa berinteraksi menggunakan media sosial atau media online. Nah, anak-anak terima kasih sudah memberikan atensinya dalam video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.